Babin Kamtibmas Desa Singapura, dan saya sudah menjabat Babin 5 tahun lamanya, dan saya sangat bangga sekali menduduki jabatan Babin tersebut karena Babin selalu tampil dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Dari patroli yang lazim disebut dengan Sambang, kalau bahasa Bimasnya DDS, kalau bahasa Jawa kunonya door to door system. Apa sebab saya begitu tampil harus tertawa? Karena tertawa kalau bahasa Balinya identik dengan ijo. Ijo berarti sudah mendapat wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Dan saya selaku Babin tidak mau terlalu banyak beban. Saya harus fresh karena saya sendiri menyadari bahwa beban tubuh saya sudah terlalu berat. Dan jabatan Babin itu saya tetap pertahankan karena di desa banyak sekali jabatan. Dari anak TK sampai yang mau meninggal pun selalu memberikan saya jabatan, tidak lain adalah jabat tangan. Suatu saat, ini pengalaman saya pada saat saya melaksanakan sama ke TK yang ada di desa binaan saya. Saya pertama sudah mendapat jabatan, kemudian saya otomatis masuk ke suatu tempat harus memperkenalkan diri karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Yang pertama saya sambangi adalah TK Kertasari yang ada di desa binaan saya. Kemudian apa sebab saya sambangi anak TK? Karena TK itu ibarat kertas putih, masih mulus, tidak ada cacat dan celah. Karena apa? Dari anak yang polos ini gampang sekali hal-hal yang kurang baik atau yang bersifat negatif bisa menyusup. Apalagi sekarang anak-anak TK, narkoba itu bisa disusupkan melalui permen. Untuk itu saya memperkenalkan diri sama anak TK tersebut dahulu. Nama saya Ima Dewi Dastro, namun di masyarakat sering dipanggil dengan Pak Dastro. Lebih disingkat lagi di masyarakat, semangko jago manis, Pak Dastro yang berkumis memang manis. Dari supaya ada fit and fair, saya pun mulai menanyakan satu persatu siswa atau anak TK tersebut. Dari yang Bali tentu ada namanya Wayan Made Nyoman Ketut atau Dewo Anak Agung. Dan salah satu siswa ada yang namanya aneh, yang mana namanya Fedri Da Silva. Kemudian dari anak itu saya tanyakan, Fedri, namamu kok lain sendiri? Kamu tempat lahirmu di mana? Dia bingung. Kalau bilang di Bali, ciri khas Balinya tidak ada. Kemudian, padahal si Fedri ini anak Timor. Kalau bilang lahir di Timor, saya belum dari kecil belum pernah menginjak tanah Timor. Karena dia tidak tahu, akhirnya Pak Babin menyarankan, sudah kamu tanyakan nanti sama ibumu di rumah. Dia balik ke rumah, sampai di rumah tanya ibu, "Ma, tempat lahir Fedri di mana?" Di Timor. Kamu kan orang Timor. Cuman dari kecil ibu ajak di Bali. Febri tidak percaya. Febri tidak pernah menginjak tanah Timur. Udah kalau begitu kamu lahir di Bali aja. Tapi ciri khas Bali nama saya tidak ada. Karena terus ditanya begitu, ibunya jengkel juga. Sudah kau sini. Ditarik anaknya dibawa ke kamar. Nih tempat lahirmu di sini. Rupanya pada saat ibunya menunjukkan tempat lahirnya, si Febri memperhatikan betul. Oh, radius kelahiran saya di sana ya. Besoknya dia berangkat ke sekolah, jumpa lagi sama Pak Babin. Febri, sudah tahu kok kamu tempat lahirmu? Celaka Pak Babin, kurang 2 cm, minta jadi tai. Begitulah pengalaman kami selaku Babin. Kemudian dari tempat itu kami terus melanjutkan perjalanan untuk melaksanakan
menemukan kendala. Ada di jalan mobil tangki macet yang mana tertera tulisan jasa penguras WC. Pada saat saya tiba, rupanya supir itu kaget, kenapa jalan macet saya buat. Akhirnya keneknya kasih kode, terus mobilnya mundur, tidak memperhatikan bahwa di belakang ada tiang listrik. Karena dia kaget melihat bapak, terus apa-apa komandonya, terus, akhirnya jeder, nabrak tiang listrik. Supirnya turun, kamu kernet tai, bapak juga supir tai, kurang ajar, kamu yang ngasih apa-apa, kenapa saya bilang supir tai? Loh, muatan yang kita bawa kan tai, saya kernet tai, bapak juga supir tai. Dengan juga selain dari Sabang, kami selaku Babin juga melaksanakan pengamanan. Salah satu pengamanan yang baru-baru ini kami laksanakan adalah pengamanan pilkada, yang mana pengamanan itu seorang Babin harus ada 1 minggu sebelum hari H. Bagaimana kita tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, tinggalkan anak istri. Selama kami tinggalkan anak istri, sudah barang tentu rindu dan kangen mulai membara. Singkat cerita, setelah kami 1 minggu melaksanakan tugas, kami kembali kumpul bersama keluarga. Sampai di rumah, wajah istri juga kelihatan kangen, bagaimana membaranya juga rindu saya. Suatu saat kita kasih kode, ma, malam pertama kita let's go. Oke, siapa takut gitu istri saya. Malamnya saya tidur bersama, saya masih punya anak kecil ini, masih balita, sehingga dia pun harus tidur bersama saya. Pada saat saya mau melangsungkan pertarungan, anak saya kadang-kadang matanya setengah ngantuk. Untuk menguji kebenaran, saya cabut rambutnya. Dia diam. Ma, oke pak. Tapi saya masih ragu, saya cabut lagi rambutnya, dia diam. Yang ketiga cabut, dia diam. Oke, kita mulai. Akhirnya acara berlangsung, pertempuran selesai. Besok paginya, saya bilang, sehabis mandi, tadi malam enak sekali. Istri saya menjawab, nanti malam ulangi lagi. Rupanya didengar sama anak saya, lama-lama rambutku habis. Demikianlah pengalaman yang telah kami lakukan. Kemudian Babin juga tidak lupa menyambangi tempat-tempat suci. Karena apa? Tidak ada tempat yang tidak dimasuki oleh seorang Babin Kamtibmas. Karena Babin Kamtibmas identik dengan puskesmas, artinya mencari pusat kesenangan mas-mas. Makanya suatu saat saya sambangi ibu-ibu PKK yang sedang naik di Puro. Di Puro pun kami mendapatkan jabatan-jabatan. Pada saat hari itu hari Sabtu, ibu-ibu nanya, yang mana hari Sabtu itu identik dengan tumpak wayang, tumpak udoh, tumpak lanap, tumpak apa dan lain sebagainya, termasuk tumpak peluru juga ada di sana. Mohon izin waktu selesai. Siap. Setelah saya tanyakan, Bu, Ibu PKK, kenapa kok tumpak itu hari Sabtu? Nah, loketo, lipidan loketo. Akhirnya saya sendiri selaku Babin, tumpak peluru hari Sabtu. Berarti hari Sabtu, malam Minggu, malam panjang. Ya, tempat dan kasih sayang. Artinya tumpah identik dengan tumpuk, tusuk, tumpu. Demikianlah arti inspirasi saya sebagai Babin. Kekasihan literasi cukup sekian. Terima kasih.